agama Yahudi. Agama Yahudi ini adalah salah satu agama monoteistik tertua di dunia yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan agama-agama lain seperti Kristen dan Islam. Agama ini berakar pada perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel sebagaimana tercatat dalam kitab suci mereka yaitu Tanakh. Pengikut agama Yahudi disebut Yahudi dan mereka memiliki tradisi serta ajaran yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Nah, sejarah singkat tentang agama Yahudi ini bahwa bermula dari zaman Abraham yang dianggap sebagai bapak bangsa Israel. Nah, menurut tradisi, Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya menjanjikan mereka tanah Kanaan. Sejarah Yahudi ini mencatat periode perbudakan di Mesir, pembebasan oleh Musa, penerimaan Taurat di Gunung Sinai, dan juga pembentukan kerajaan Israel yang dipimpin oleh raja-raja seperti Raja Daud dan Raja Salomo. Peristiwa penting lainnya juga yaitu pembuangan ke Babilonia, pembangunan kembali Bait Suci di Yerusalem, dan diaspora yang membuat komunitas Yahudi tersebar di berbagai penjuru dunia. Nah, kitab suci dan ajarannya juga di dalam agama Yahudi ini yaitu Tanakh yang terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama Taurat atau hukum, yang kedua Nevi'im atau nabi-nabi, dan yang ketiga Ketuvim, tulisan-tulisan. Taurat yang juga dikenal sebagai 5 kitab Musa merupakan inti dari ajaran Yahudi. Nah, selain Tanakh ada juga Talmud, kumpulan hukum dan tradisi lisan yang memberikan interpretasi mendalam tentang Taurat. Nah, prinsip utama dalam agama Yahudi adalah kepercayaan kepada satu Tuhan yang Maha Esa serta kewajiban untuk menaati perintah-perintahnya. Ajaran etika dan moral dalam Yahudi menekankan keadilan, belas kasih, dan juga tanggung jawab terhadap sesama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eren. Terima kasih. Selanjutnya, praktik keagamaan. Yahudi menjalankan berbagai ritual dan tradisi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan dirayakan pada saat acara keagamaan. Beberapa praktik utama dalam Yahudi yaitu meliputi yang pertama ada Sabat. Sabat merupakan hari istirahat yang dimulai pada Jumat malam hingga Sabtu malam, di mana orang Yahudi tidak melakukan pekerjaan dan berfokus pada ibadat dan keluarga. Yang kedua, Kusrut, makan malam yang mengatur jenis makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dikonsumsi. Yang ketiga, ada doa dan ibadah. Umat Yahudi yang beribadah di sinagoga dipimpin oleh seorang rabi dan 29 melaksanakan doa harian seperti Shema dan Amidah. Yang keempat, hari raya. Beberapa hari raya penting dalam agama Yahudi yaitu antara lain Rosh Hashanah atau Tahun Baru Yahudi, Yom Kippur, Hari Perdamaian, Pesak atau Paskah Yahudi, dan Hanuk yaitu Festival Cahaya. Teman-teman, marilah kita melihat lebih lanjut mengapa agama Yahudi di Indonesia bersebaran. Jadi, agama Yahudi merupakan salah satu agama tertua di dunia dengan sejarah yang panjang dan kaya. Namun di Indonesia, kesebaran komunitas yang relatif kecil dan kurang dikenal oleh masyarakat luas. Meski demikian, jejak keberadaan pemeluk agama Yahudi di Indonesia dapat ditelusuri sejak zaman kolonial Belanda. Lalu ada juga beberapa sejarah kehadiran agama Yahudi di Indonesia. Kehadiran komunitas Yahudi di Indonesia memperkirakan bermula pada abad ke-19 ketika pedagang Yahudi yaitu kepada Irak dan Belanda. Lalu pada masa kolonial Belanda, persebaran agama Yahudi selalu berkaitan dan sering dijumpai pada saat itu pada kota Jakarta
Surabaya, dan Manado. Pada masa kolonial Belanda, komunitas Yahudi hidup berdampingan dengan komunitas lain dan berperang dalam sektor perdagangan serta ekonomi. Pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, banyak orang Yahudi di Indonesia mengalami segala kesulitan karena mereka sering sekali diasingkan. Setelah Indonesia merdeka, komunitas Yahudi semakin berkurang karena banyak dari mereka memilih berimigrasi ke negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, dan Israel. Nah, teman-teman, setelah kita mendengar tentang sejarah kehadiran agama Yahudi di Indonesia, maka sekarang kita akan melanjutkan tentang bagaimana kehidupan komunitas Yahudi di Indonesia saat ini. Saat ini jumlah pemeluk agama Yahudi di Indonesia sangat kecil, diperkirakan hanya beberapa ratus orang. Mereka tersebar di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Surabaya dan di Manado. Di Manado terdapat sebuah sinagoga yang menjadi pusat ibadah dan komunitas Yahudi di Indonesia, yaitu Sinagoga Shar Hashamayim. Sinagoga ini merupakan satu-satunya rumah ibadah Yahudi yang masih aktif di Indonesia. Karena jumlah mereka yang sangat kecil, maka komunitas Yahudi di Indonesia tidak banyak terlibat dalam kehidupan sosial dan politik negara. Mereka cenderung hidup dalam komunitas kecil dan menjalankan ibadah serta tradisi mereka secara terbatas. Beberapa anggota komunitas ini juga menghadapi tantangan dalam menjalankan kepercayaan mereka di tengah mayoritas penduduk yang beragama Islam, Kristen, atau Hindu. Jadi, agama Yahudi di Indonesia menyatakan bahwa mereka mengalami tantangan di dalam menjalankan iman mereka atau kepercayaan mereka di tengah-tengah agama mayoritas. Lalu berikutnya bagaimana identitas dan budaya Yahudi di Indonesia saat ini. Meskipun jumlah mereka sedikit atau kecil, komunitas Yahudi di Indonesia mereka tetap mempertahankan identitas dan budaya juga. Mereka merayakan hari-hari besar Yahudi seperti Rosh Hashanah atau Hari Raya Tahun Baru Yahudi. Yom Kippur itu hari penebusan Yahudi, dan Hanukkah. Namun karena keterbatasan jumlah dan fasilitas, mereka seringkali merayakan hari-hari besar ini secara sederhana dan dalam lingkup keluarga saja. Ya. Selain itu, beberapa keturunan Yahudi di Indonesia sudah mengalami asimilasi dengan budaya lokal dan tidak lagi menjalankan ajaran Yahudi secara ketat. Namun ada juga yang tetap berusaha menjaga warisan leluhur mereka dengan menjalankan tradisi Yahudi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada yang sudah mulai menurun kepercayaannya, tetapi ada juga yang masih tetap mempertahankan tradisi mereka. Maka dari pemahaman singkat ini, maka kelompok menarik sebuah kesimpulan singkat juga, yaitu bahwa agama Yahudi adalah agama yang memiliki sejarah panjang dengan ajaran yang mendalam dan kaya akan tradisi. Meskipun jumlah pengikutnya relatif kecil atau sedikit dibandingkan dengan agama-agama besar lainnya, pengaruh sangat besar dalam bidang teologi, filsafat, dan budaya. Bahwa agama Yahudi pengaruh mereka juga sangat besar di dalam bidang teologi, filsafat, dan budaya. Dengan menjaga warisan spiritual dan budayanya, umat Yahudi terus melestarikan keimanan dan identitas mereka di tengah perubahan zaman saat ini. Agama Yahudi di Indonesia memiliki sejarah panjang juga. Meskipun jumlah penganutnya sangat sedikit,
Kehadiran komunitas Yahudi di Indonesia dapat ditelusuri sejak zaman kolonial Belanda. Jadi, agama Yahudi hadir di Indonesia pada saat itu, pada zaman kolonial Belanda. Namun mengalami penurunan drastis setelah kemerdekaan Indonesia. Saat ini komunitas Yahudi di Indonesia tetap berusaha menjaga kepercayaan dan tradisi mereka, meskipun mereka juga kadang menghadapi berbagai tantangan. Keberadaan mereka menjadi bagian dari keberagaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Jadi yang walaupun mereka masih kecil atau sedikit, tetapi mereka juga terus memberikan warna-warna di dalam iman mereka dan juga tradisi mereka di dalam kehidupan negara di Indonesia. Jadi mereka masih tetap menjadi agama yang memberikan kontribusi yang kuat juga di dalam kehidupan bernegara. Itulah sekilas informasi atau pengenalan singkat dari kami mengenai agama Yahudi. Semoga dapat membantu pemahaman kita dan dengan demikian kita semakin menjunjung tinggi sikap toleransi di dalam hidup beragama. Sekian dari kami, terima kasih.